kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi hari ini. Apa kabar? Apa yang saudara pikirkan? Ada semangat, ada sukacita? Saudara, bagaimana perasaanmu akan mengakhiri 2022? Tinggal beberapa hari lagi dan kita akan menyambut, masuki dan menduduki tahun 2023. Siap atau tidak? Harus siap. Amin. Nah, mari saudara kita dahulukan Tuhan. Kita membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ada di hari ini. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari terakhir di 2022 dan mempersiapkan diri kami memasuki tahun 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Maka hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang diurapi. Setiap mereka yang mendengar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lukas 12 ayat 54 sampai dengan 59. Menilai zaman. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ayat 58, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau terseretnya kepada hakim. Saya ulangi, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Wow. Ayat 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Iya ya. Waduh, kasihan banget ya. Orang punya hutang dilempar ke dalam penjara, harus bayar sampai lunas baru dikeluarkan. Saudara. Haleluya. Maka itu saudara, kalau punya hutang sebelum akhir tahun sudah harus bayar. Jangan kabur ya. Jangan pura-pura sakit. Haleluya. Jangan ganti nomor telepon saudara ya. Iya. Sebelum masuki tahun 2023 tahun baru bayar utang dulu. Haleluya. Nah saudara, seorang ilmuwan adalah orang yang ahli atau memiliki banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu. Iya kan? Karena keahliannya ini, para ilmuwan mampu melihat berbagai tanda di bumi. Semisal memprediksi iklim.
seperti apa itu ramalan cuaca begitu ya. Jadi kalau seorang yang bekerja di BMKG tentu pekerjaannya adalah memprediksi iklim atau cuaca dan dampaknya. Ya. Kalau orang yang bekerja sebagai ahli ekonom, ya kan, yang memiliki keilmuan di bidang ekonomi, tentu dia juga memprediksikan keadaan ekonomi suatu negara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jika kita dapat memahami tentang apapun yang berkenaan dengan situasi atau peristiwa yang ada di dunia, Tuhan pun menghendaki setiap orang percaya memiliki kepekaan rohani, yaitu peka terhadap tanda-tanda zaman. Ini berkaitan dengan kedatangan Kristus. Nah, jika kita perhatikan apa yang sedang terjadi, sudah tampak jelas bahwa kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Bahkan sedikit waktu lagi dia segera datang menjemput kita semua. Alkitab menyatakan bahwa kedatangan Kristus ditandai dengan banyaknya nabi-nabi palsu yang bermunculan dengan ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan. Semakin bertambahnya kejahatan manusia dan semakin merosotnya moral manusia. Rasul Paulus menambahkan, kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, bukankah semuanya itu sudah dan sedang terjadi di antara kita saat ini? Ya kan? Di masa-masa akhir ini, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seperti 5 gadis bijaksana yang selalu siap sedia dengan minyak. Bukan seperti 5 gadis bodoh. Kalau sudah baca di Matius pasal 25 ayat 1-13. Minyak berbicara tentang pengurapan Roh Kudus atau hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara, biarlah kita semakin giat di dalam Tuhan dan berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 bilang begini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Karena itu saya mau bilang, persiapkanlah diri sebaik mungkin menyambut kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Kita tidak tahu karena dia datang seperti seorang pencuri, ya kan? Kita harus berjaga dan berdoa. Apakah besok? Apakah bulan depan? Yang juga adalah tahun depan, kita tidak tahu. Tapi Tuhan bilang bahwa ya, engkau dikatakan begini. Di ayat mana tadi ya? Ini. Ya. Rupa bumi, ayat 56 ya. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yang mau ditekankan oleh Tuhan, mari kita lebih fokus pada perkara-perkara yang kekal. Ya. Mari kita lebih disibukkan pada perkara-perkara yang sifatnya rohani. Sebab itu sangat bernilai.
Mari dalam hidup ini bukan hanya sekedar kita menikmati hidup. Tapi adakah kita mengejar perkara-perkara yang rohani? Mari kita mengerjakan sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Melayani Tuhan, memberitakan Injil, ya, mengabarkan kabar baik, itu mengandung nilai-nilai yang kekal. Nilai kekekalan. Itu yang harus kita prioritaskan. Amin. Kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Punya minyak, punya pelita. Yang bodoh punya pelita, gak punya minyak. Artinya kita harus siap sedia. Amin, jangan lengah. Dan kita makin giat melakukan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang semakin dekat ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Berikan kami kekuatan dan semangat untuk terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami siap sedia untuk terus menanti-nantikan kedatangan Kristus. Seperti seorang 5 gadis bijaksana yang memiliki minyak dan juga pelita. Yang punya pelita dan punya minyak. Kiranya kami akan terus diperlengkapi dengan hikmat marifat yang dari Tuhan. Kami akan selalu dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus. Dan kami bersiap untuk mengakhiri 2022 dan melangkahkan kaki di 2023. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea. Tuhan sayangi kami semua. Ada umur panjang, ada kekuatan, ada berkat yang melimpah. Bagi kami sahabat Galilea yang selalu setia mengikuti tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan